maka tidak domainnya gereja, tidak pada posisinya gereja memberikan hukuman kepada anggota jemaatnya melakukan begal. Tetapi yang bisa dilakukan gereja adalah menasehati. Tuh, kita hindari tempat-tempat yang sepi. Dan kalaupun terjadi saat itu, pikirkan bahwa nyawa kita lebih mahal, lebih penting daripada sekedar motor itu, ya. Karena kalau nyawa hilang nggak ada gantinya. Benar. Kalau owner dan polisi selalu menekankan kepada kami, jangan coba menjadi pahlawan. Pikirkan nyawamu. Kalau mereka minta, berikan saja. Berikan. Jangan coba-coba melawan, jangan coba-coba menjadi pahlawan. Shalom saudara-saudara sekalian penonton setia kanal YouTube Huria Kristen Batak Protestan. Kembali lagi bersama saya, calon diakones Marlin Celumban Tobing dalam podcast HKBP. Podcast kali ini akan berbicara mengenai topik yang saat ini sedang ramai dibicarakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa belakangan ini kita diresahkan dengan pemberitaan kasus begal yang tengah marak terjadi, terutama nih di Medan, Sumatera Utara. Ada banyak tanggapan yang muncul terutama tentang bagaimana cara mengatasinya, hukuman apa yang paling tepat, hingga statement tembak mati pada pelaku begal. Bagaimana sih gereja menanggapi fenomena ini dari sisi hukum dan tentunya nilai-nilai kekristenan? Langsung aja, topik hari ini akan kita bahas dan kita ulik bersama dengan Amang Pendeta Dr. Pison Sinambela yang telah datang dari Seminarium Sipoholon dan sudah bersama dengan saya pada hari ini. Kita sapa dulu ya, selamat siang Amang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Mang? Puji Tuhan, baik-baik dan sehat-sehat. Oke, baik. Nah, sebelumnya saudara-saudara kita penonton di YouTube nih pasti banyak yang belum mengenal Amang bekerja di mana, melayani di mana. Langsung aja nih saya kasih kesempatan dulu buat Amang untuk perkenalan diri. Baik, terima kasih. Nama saya Pison Sinambela. Sudah 1 tahun ini saya menjadi dosen di Sekolah Tinggi Guru Huria Sipoholon. Wow. Ya. Sebelumnya di mana Amang? Sebelumnya sekolah terus. Sekolah terus ya, wah luar biasa. Oke, kita langsung aja nih Amang, lanjut ya. Baik, dengan senang hati. Oke, kita lanjut nih Amang. Pertanyaan yang pertama nih Amang. Ya. Terlepas dari nilai hukum dan kekristenan, bagaimana pandangan Amang pribadi terhadap fenomena begal yang saat ini sangat meresahkan di tengah-tengah masyarakat kita nih Amang? Ya, saya pribadi merasa prihatin ya, melihat perkembangan begal yang sangat pesat. Saya pikir hanya di Jakarta itu terjadi, tetapi ternyata udah hampir di seluruh belahan Indonesia ini. Bahkan di Medan juga ya, makin luar biasa. Mudah-mudahan di Tarutung ini tidak ada. Sepertinya belum ada ya Mang. Amin, puji Tuhan. Memang begal ini sudah cukup meresahkan masyarakat. Betul. Membuat khawatir banyak orang, terutama orang tua, istri. Benar. Ya, yang was-was kalau anak-anaknya yang kebetulan sekolah, kebetulan bekerja membawa motor atau naik motor. Itu kalau udah malam udah khawatir mereka. Jangan-jangan terus dicekam oleh rasa takut ya. Kecemasan, kekhawatiran ya. Jadi saya pikir ini memang fenomena yang luar biasa. Begal ini sungguh sangat luar biasa. Karena perbuatan mereka itu apa ya? Enggak tanggung-tanggung. Bukan hanya mau mengambil barang pemilik itu, tapi juga mau menyakiti. Bahkan sampai membunuh. Iya, betul. Bahkan sampai membunuh si pemilik kendaraan itu ya. Luar biasa sekali, kejam dan sadis sekali ya. Kejam dan sadis sekali. Dan ini saya pikir harus segera diantisipasi ini. Tapi memang kalau menurut hemat saya, setiap kejadian itu bukan terjadi dengan sendirinya itu. Yeah. Saya yakin dan percaya ketika begal itu ada, pasti ada triggernya. Ya, yakni kesempatan. Yeah. Karena ada kesempatan, maka kejahatan itu terjadi. Atau yang kedua, seperti ada pepatah di Belgia mengatakan,
bahwa kejahatan itu terjadi bukan karena orang yang berbuat itu jahat, tetapi karena banyak orang yang tahu itu jahat, tetapi berdiam diri. Maka makin berkembanglah itu. Iya. Demikian menurut hemat saya. Wow. Ya, benar sekali memang Amang ya. Nah, lantas selain ini kan terkait dengan kriminalitas ya Amang ya. Fenomena begal ini juga kemungkinan berkaitan dengan masalah sosial dan ekonomi. Nah, misalnya pelaku melakukannya karena terpaksa, karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sulitnya menemukan pekerjaan yang tepat. Bagaimana Amang melihat akan hal ini? Karena rata-rata alasan begini kan Amang, untuk memenuhi kebutuhan hidup, adanya aja yang terdesak. Begitu Amang. Iya, saya pikir bukan hanya kemungkinan ini. Kalau menurut hemat saya memang itu the main source munculnya begal adalah karena persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi. Itulah yang membuat makin banyak orang nekat untuk melakukan kejahatan itu. Mengapa saya begitu yakin ini menjadi masalah sumber utama masalah ekonomi? Karena kita lihat hasil begal mereka itu bukan dipakai mereka sendiri, tapi mereka jual dan mereka ambil uangnya untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Jadi saya pikir disinilah pentingnya peran pemerintah ya, masyarakat juga. Peran pemerintah itu di sini udah harus mulai memikirkan untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya misalnya. Kemudian membantu UMKM ya. Lalu juga mengusahakan apa yang bisa membuat masyarakat bisa lepas dari tekanan ekonomi itu. Lalu masyarakat sekitar juga harus mau bahu-membahu untuk menjaga keamanan sekitarnya. Kan gitu ya. Benar. Itu kalau menurut hemat saya. Ya. Tapi seperti yang Amang katakan tadi di awal nih, kejahatan itu muncul karena dilihat ada kesempatan. Iya, betul. Artinya kita juga perlu menjaga diri kita. Artinya seperti terkadang kita kalau berkendaraan kan handphone kadang diletak begitu aja ya. Betul sekali. Sehingga ketika si begal lewat dari samping kita dia kayak wow, kesempatan nih, begitu ya kan Amang? Betul. Nah, bagaimana Amang untuk Iya, betul sekali ya. Ini kesempatan yang membuat mereka jadi seperti itu ya karena kesempatan. Kesempatan itu terjadi karena longgarnya kepedulian di antara sesama masyarakat di situ ya. Terkadang kita sendiri juga nggak peduli ya sama. Nggak peduli juga gitu. Kadang-kadang nggak peduli juga kan gitu. Ada tetangga kita lihat pintunya terbuka ya kita biarin aja. Iya, benar. Kan gitu ya. Mestinya kan udah harus saling mengingatkan. Dan ini yang saya lihat juga semakin kesininya kehidupan manusia semakin egois, semakin individualis, semakin tidak peduli begitu. Ya. Lalu juga pengendara motor pun kurang aware misalnya ya, meletakkan kendaraannya di sembarang tempat, tidak melengkapi dengan peralatan-peralatan yang bisa mengamankan kendaraannya, kan gitu ya. Lalu juga menggunakan motor-motor yang begitu ya. Ya memang nggak salah itu dalam membeli kendaraan yang nggak ada salah. Cuman mestinya dia harus lebih tahulah keadaan dan situasinya. Kapan sebaiknya kendaraan itu dia pakai keluar kan gitu ya. Kalau dia malam-malam dia pakai dengan lagi situasi sepi kan itu memancing orang itu sebenarnya. Benar sih. Gitu ya. Betul. Nah, melihat kondisi pembegalan yang saat ini marak sekali Amang ya di tengah-tengah, khususnya dulu nih di Medan. Wilayah kita Sumatera Utara ini nih. Seperti yang dikatakan nih bahwa Indonesia itu memiliki hukum tentang aksi kejahatan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 365 ayat 2 sampai ayat 3 dituliskan ancaman pidana kepada pelaku begal. Bagaimana menurut Amang, menurut hemat Amang, hukum negara jika diperhadapkan dengan nilai etika kekristenan? Ya, untuk menjawab pertanyaan bagaimana hukum negara ini diperhadapkan dengan nilai-nilai etika kekristenan, saya akan memulainya dengan tujuan dari keduanya. Jelas bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan. Ya, memberikan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan juga untuk
memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Itu tujuan hukum. Lalu tujuan etika Kristen adalah supaya perilaku atau tindakan manusia itu tidak melenceng dan menyimpang dari jalur akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi kalau tadi memberikan keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan bagi masyarakat, lalu tujuan etika adalah supaya perilaku dan tindakan manusia tidak melenceng ke jalur yang menyimpang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya pikir keduanya tidak bertolak belakang. Keduanya tidak bertentangan. Karena goalnya dari semua itu adalah menciptakan manusia yang baik, gitu loh. Ya, jadi bagi saya keduanya saling mendukung. Nah, demikian. seperti yang diketahui nih Amang, terkadang kan ada nih seperti pendapatnya masyarakat, nyawa diganti nyawa. Ketika kasus pembegalan itu memakan korban jiwa, Ya, betul. nyawa harus diganti nyawa nih. Betul. Karena di hukum kita hanya ada berlaku 15 tahun penjara bagi yang melakukan kejahatan tersebut. Ya. Nah, bagaimana menurut hemat Amang dengan pandangan masyarakat lainnya? Tentang keadilan dan hukum ini, katanya nyawa diganti nyawa, tidak setimpal dong jika hanya dihukum 15 tahun saja. Oh begitu ya. Ini terkait juga mungkin dengan pernyataan Gubernur Sumatera Utara. Ya. Dari sudut pandang saya sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pendeta, seorang pengajar, saya pikir tindakan untuk membunuh atau bertindak tegas dengan menembak pelaku, saya pikir satu hal yang tidak harus dilakukan lah, begitu ya. Kecuali ketika begal itu tertangkap basah oleh polisi, kemudian dia melawan dan mengancam dan mengeluarkan senjata untuk membunuh polisi, ya saya pikir tentu polisi juga punya prosedur untuk itu. Polisi pasti punya prosedur. Dia pasti akan bertindak, kan begitu ya. Entah tindakannya membunuh juga, kita tidak tahu. Situasi tergantung situasinya. Tetapi yang pasti bahwa polisi tetap tidak bisa dengan semena-mena melakukan penembakan begitu saja. Ya. Tidak. Saya ingat kalau kita sering nonton film atau berita di Amerika, polisi di sana pun dilengkapi dengan senjata, tapi tidak serta-merta dia langsung menembak, tidak. Ketika dia terancam dan situasi genting, mungkin barulah dia situ bertindak. Dari situ dia bertindak. Jadi kalau dikatakan tegas, memang harus tegas kita kok. Bukan hanya polisi yang tegas. Penegak hukum lainnya juga harus bertindak tegas. Jangan membuat hukum itu jadi tidak tajam. Benar. Ya. Atau ada pepatah yang sering kita dengar, hukum itu hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Janganlah. Mari kita pergunakan seadil-adilnya begitu ya. Karena tadi kan tujuan hukum adalah memberikan keadilan. Benar. Nah, kita harus kembali kepada tujuan hukum itu, memberikan keadilan. Ya, ketegasan itu harus memberikan keadilan. Dan jangan gimana, ada istilah yang saya mendengar, abuse of the law gitu ya. Mengabuse hukum itu untuk kepentingan. Gitu. Nah, ini saya pikir janganlah ya. Dan memang harus diakui fenomena ini masih merebak di beberapa negara, seperti di kita juga pun masih harus diakui banyak sekali penegak-penegak hukum yang tidak menggunakan hukum itu sebagai keadilan gitu. Oke. Ya. Nah, itu tentang hukum di negara Amang. Bagaimana jika pelaku pembegalan tersebut merupakan seorang Kristen yang bisa saja merupakan jemaat kita? Bagaimana kita memberikan hukuman kepada mereka selaku dari gereja? Ini agak sulit ya, karena walaupun di gereja ada Ruhut Parmahanion Pamicongan, tapi itu kan bukan dalam rangka menghukum, kan gitu. Itu dalam rangka menggembalakan. Jadi dalam hal ini, sebagaimana fungsinya gereja, sebagaimana tugas panggilan gereja adalah pastoral care, memberikan penggembalaan kepada umatnya, maka
tidak domainnya gereja, tidak pada posisinya gereja memberikan hukuman kepada anggota jemaat yang melakukan begal. Tetapi yang bisa dilakukan gereja adalah menasehati, membimbing, mengarahkan agar ia kembali kepada jalan yang benar. Untuk pemberian hukum kita kembalikan kepada pihak yang berwajib. Itu saya pikir. Apakah itu tidak berlangsung seperti hukum siasat gereja yang seperti dipabalisin gereja? Enggak. Saya pikir enggak sampai ke situ lah itu ya, enggak sampai ke situ. Karena pada dasarnya sudah melanggar hukum. Iya, tetapi kan tidak, kalau kita kembali ke RPP misalnya kan, tidak ada sampai menyentuh ke persoalan-persoalan kriminalitas seperti itu misalnya kan, kita kurang tahu juga ya. Yang saya tahu hanya persoalan rumah tangga, persoalan kehidupan berjemaat begitu kan. Di luar konteks jemaat, itu sepanjang yang saya tahu tidak ada diaturkan di dalam RPP begitu. Dan sejauh ini belum ada terdengar ya Mang kejadiannya di gereja kita. Iya benar. Sejauh ini belum ada yang terdengar. Tapi juga mengapa itu tidak masuk? Mungkin karena memang bukan ranahnya gereja. Boleh saya tahu kenapa mengatakan seperti itu? Ya karena itu kan domainnya bidang hukum itu, kriminalitas itu. Karena kan. di masyarakat. Di masyarakat itu. Kalau dalam gereja ya mungkin lain cerita lah. Gitu atau di dalam keluarga begitu ya. Gitu. Dan sepanjang saya tahu belum pernah ada gereja memberikan RPP kepada jemaatnya yang ketahuan mencuri atau penjahat gitu. Belum pernah ada. Oke. Nah, dalam kasus kriminalitas terutama begal nih Amang. Setiap korban pasti berusaha menyelamatkan harta benda dan dirinya sendiri. Dalam usaha membela diri ini ada kemungkinan korban secara terpaksa harus membunuh pelakunya. Bagaimana kekristenan melihat hal ini? Terpaksa membunuh karena ingin membela diri. Ya kalau kita kembali kepada konteks kekristenan ya, tidak pernah ada diajarkan untuk membunuh. Benar. Karena dalam hukum juga jelas tuh jangan membunuh. Dan esensi kekristenan yang diajarkan adalah kasih, damai, dan pengampunan. Benar. Kan begitu ya. Jadi yang namanya membunuh sudah pasti tidak diperbolehkan. Apapun alasannya. Apapun alasannya tidak dibenarkan yang namanya membunuh. Jadi kalau ada istilah terpaksa tetap tetap tidak ditolerir di dalam gereja gitu ya. Nah, mungkin segala hal yang namanya membunuh itu tidak diperbolehkan lah ya. Saya ingat dulu ada dosen saya Pak Achenbach dari Jerman. Dia katakan demikian. Orang yang membunuh itu sama artinya dia menghina Allah. Kenapa? Karena yang dia bunuh adalah ciptaan Allah. Kan gitu. Benar. Jadi sangat jelas sekali saya pikir ya. Bahwa gereja atau kekristenan sangat tidak mentolerir. Sangat tidak memberikan peluang untuk pembunuhan itu bisa dikatakan boleh atau tidak. Tidak ada istilah seperti itu. Baik. Ya, walaupun sekalipun dia mempertahankan dirinya. Nah, baik. Dengan kata lain, membunuh tidak diperbolehkan. Baik. Sudah ditegaskan bahwa membunuh tidak diperbolehkan di dalam Kristen maupun di ajaran agama lainnya. Benar kan Amang? Iya, betul. Karena manusia tidak punya kuasa ya mengambil nyawa sesamanya. Betul sekali. Oke. Nah, seperti yang saya dengar tadi nih Amang, saya tadi mendengar percakapan bahwa Amang itu lama di luar negeri, artinya belajar. Nah, bagaimana nih Amang melihat dari negara Indonesia kasus pembegalan ini, apakah juga terjadi di negara-negara lainnya? Atau kemungkinan hanya di Indonesia aja nih tingkat pembegalan yang lebih tinggi? Iya, kalau saya berdasarkan pengalaman saya di Amerika, saya belum pernah menemukan pembegalan gitu. Nggak pernah saya temukan itu. Tapi kalau pencurian pelek mobil, itu ada di New York. Jadi mobil diangkat, peleknya diambil. Jadi besok pagi yang punya mobil udah lihat, mobilnya gantung gitu. Bannya nggak ada. Tapi kalau pembegalan tidak pernah saya lihat. Tidak ada ya. Nah mungkin yang kita perlu tanyakan mengapa? Mengapa? Tentu yang pertama sekali tingkat kesejahteraan hidup sudah lebih baik di sana. Benar. Kalau saya sejahtera ngapain saya mau mengambil orang lain punya kan gitu ya.
Lalu yang kedua, hukum di sana tuh jelas, tegas, tindakan terukur dan tegas begitu. Tidak apa namanya, tidak timpang. Tidak runcing ke bawah, tumpul di atas ya. Tidak pilih kasih Iya, begitu. benar. Jelas itu sama sekali. Yang ketiga, bahwa disiplin hidup di sana pun udah bagus ya. Iya. Lalu yang keempat, tingkat security-nya, keamanannya itu pun sudah bagus. Di mana-mana ada CCTV ya gitu. Jadi kalau walaupun kelihatan sepi, jangan dipikir tuh nggak ada CCTV. Ada. Iya. Jadi Di sepanjang jalan juga iya, setiap disediakan. kejadian tuh pasti ada Iya. gitu. Nah, artinya juga di sana tingkat kesadaran masyarakatnya sendiri atas dirinya sendiri juga tinggi ya, Oh, Mang? tinggi sekali. Iya, benar. Ya, tinggi sekali. Sekalipun belum pernah ke sana juga. Ya, Iya. menarik lah memang di sana. Jadi orang di sana nggak perlu diajar-ajarin lah. Mereka Iya. udah tahu apa yang mereka harus lakukan. Iya. Gitu. Nah, Itu yang sementara di Indonesia ini pembegalan-pembegalan itu banyak jenisnya juga ini ya, iya, Mang. banyak. Seperti ada nih pembegalan yang kayak seperti melecehkan. Oh iya. Iya, benar kan, Amang? Apa Amang? Ya mungkin sambil membegal sambil melecehkan kan. Seperti kalau saya lihat di berita nih, bahwa pembegalannya itu hanya seperti dipegang terus lari gitu. Tapi Iya. kalau korbannya melawan, dia juga melawan begitu. Nah, itu masuk juga dalam jenis pembegalan. Bagaimana nih pandangan Amang? Ya kan kalau di istilah membegal ini kan artinya mengambil barang seseorang. Iya. Sebenarnya kalau menurut saya ini modif apa ya? Apa istilahnya ya? Ini motif baru aja nih dari perampokan. Sebenarnya sama nih perampokan. Benar. Hanya saja terkadang si korban disakiti ya. Iya, itu Terluka, dia. benar. Dan dilakukannya di tengah jalan. Kalau Di perampokan kan di rumah. Iya, pencurian. Gitu. Kalau begal ini di tengah jalan orang dicegat gitu Benar. kan. Iya. Kalau saya bilang ini modif baru aja dari perampokan gitu. Benar juga sih, Amang. Iya, betul. Seperti yang kita tahu nih bahwa kasus begal ini mengakibatkan kerugian finansial kepada korban. Selain itu, korban dapat merenggang nyawa dan mengakibatkan kecacatan. Dampak yang ditanggung korban atau keluarga korban begal ini tentu melahirkan rasa sakit, rasa kecewa, dan marah sehingga akan berpikiran untuk membalas pelaku setimpal dengan perbuatannya. Bagaimana etika Kristen melihat hal ini, Amang? Ya, saya pikir sekali lagi saya sebagai seorang Kristen, apalagi sebagai seorang hamba Tuhan, tentu saya akan menyarankan kepada keluarga maupun korban untuk melupakan dan mengampuni. Ya, melupakan dan mengampuni pelaku, bahkan kalau boleh didoakan terus agar pelaku itu sadar, bertobat, ya. Dan ini juga perlulah dibawa di dalam doa di keluarga, di pertangyangan, di gereja, supaya para pelaku kejahatan ini Tuhan sadarkan, Tuhan tobatkan begitu ya. Jadi bukan hanya sekedar menasehati, tapi kita juga bawa di dalam doa ya. Karena kita percaya doa itu besar kuasanya, bukan? Benar. Kan begitu. Dan saya juga tidak menyarankan adanya pembalasan dendam. Karena di dalam Alkitab itu tidak ada perintah untuk membalaskan dendam. Yang ada adalah serahkanlah itu kepada Tuhan. Ya, karena hak pembalasan ada pada Tuhan kan gitu ya. Iya, benar. Ya, hak pembalasan ada pada tangan Tuhan, dan marilah kita belajar mengampuni kan begitu ya. Dan yang lebih penting juga saya pikir pembegalan yang terjadi itu menjadi pelajaran bagi kita untuk hati-hati. Satu ya. Kedua untuk juga mau peduli dengan sekitarnya. Lalu yang ketiga mempersiapkan kendaraan kita lengkap secara administrasi. Misalnya diasuransikan, ya gitu kan? Diasuransikan. Seperti di Amerika, hampir semua kendaraan asuransi. Benar. Ya. Jadi kalau diasuransikan, ngapain kita ngotot? Ya udah ambil aja, toh asuransi nanti menggantikan begitu. Iya. Gitu ya. Jadi saran saya memang haruslah setiap kendaraan kita diasuransikan gitu. Tapi yang jadi masalahnya ini emang dicegat di tengah jalan nih, bagaimana? Dipegal. Dikasih aja begitu. Iya, karena motor kita sudah diasuransikan. Iya. Itu loh. Kalau motor kita sudah diasuransikan, ada jaminan asuransi, ya sudah. Begitu. Ngapain kita harus kehilangan nyawa?
Kan gitu. Ya silakan diambil lalu kita bikin laporan tertulis kepada polisi kan. Iya. Ada tanda bukti bahwa kita memang dibegal, bukan ada konspirasi, Iya. bukan. Dan kalau sudah ada laporan polisi, maka pihak asuransi tidak bisa mengatakan, oh nggak bisa diganti, nggak bisa kan gitu ya. Benar. Jadi saya pikir itu penting sekali ya. Selama pengalaman saya di Amerika itu hampir semua kendaraan harus punya asuransi untuk menjaga-jaga Iya. ya gitu. Oke. Ya. Baik, Amang. Hmm. Nah, seperti yang saya ikuti dari perbincangan kita tadi nih, Amang, bahwa yang perlu kita laksanakan itu tentang kesadaran diri Iya. terutama. Iya. Nah, terus menjaga diri. Betul. Nah, artinya kalau melihat belakangan ini kasus yang sangat marak ini, Amang, perlukah gereja ambil bagian untuk menyadarkan warganya terhadap fenomena yang terjadi saat ini? Oh ya, sangat. Gereja sangat terpanggil dalam kasus ini. Ya. Dalam peristiwa ini. Nah, gereja harus memainkan peranan penting di sini. Untuk mengingatkan jemaatnya, ya, untuk menasihatkan jemaatnya supaya jangan jatuh kepada gerombolan-gerombolan pembekalan ini, Benar. kan begitu ya. Dan disinilah saya melihat fungsinya diakonia itu. Ya, karena dalam tulisan saya di majalah Immanuel nanti yang akan terbit September, Baik. itu bahwa jemaat kita ini hidup dalam tantangan dan pergumulan. Iya. Banyak tantangan, banyak pergumulan yang mereka hadapi. Salah satunya soal ekonomi, kan gitu. Benar sekali, Amang. Nah, disinilah peran serta gereja, kan gitu. Bagaimana peran serta gereja untuk bisa mengantisipasi, peran serta gereja untuk bisa menolong jemaat di tengah-tengah pergumulan dan kesusahannya. Saya tertarik dengan satu gereja di Jakarta ya. Saya tidak usah sebutkan namanya. Baik. Gereja itu luar biasa. Waktu COVID melanda, mereka seluruh jemaat berjibaku, bergotong royong, mengumpulkan dana untuk memberikan pinjaman kepada jemaat yang usahanya Bangkrut. bangkrut, gagal. Luar biasa. Saya sampai salut, saya katakan, sampai terharu melihat mereka tuh. Dan itu terjadi sampai sekarang. Mereka berikan, katakanlah pinjaman, tapi pinjaman yang sangat lunak sekali. Iya. Untuk membantu keadaan jemaat itu keluar dari pergumulannya. Nah, saya pikir ini perlu sekali ditiru oleh gereja-gereja yang lain gitu ya. Iya. Makanya dalam tulisan saya itu kita harus memberikan prioritas utama lah. Boleh, benar, boleh, bisa kita membangun gereja. Tetapi pertanyaannya apakah itu prioritas utama? Kan gitu. Kalau kita lihat kan tiap, ya maaf ya gitu ya. Banyak gereja berlomba, udah gerejanya bagus, berlomba lagi membangun, mengumpulkan uang begitu banyak untuk membangun gereja. Lain hal lah kalau memang gereja itu sudah memang tidak layak. Lain hal kalau gereja itu memang sudah tidak bisa menampung lagi, lain hal lah ya. Tapi kalau gereja-gereja yang masih layak, masih bisa, kenapa enggak uang ini dipakai untuk menolong jemaat keluar dari pergumulan dan permasalahannya? Kan begitu. Nah, di sinilah fungsi kita sebagai gereja. Kan gitu. Terus terang sebagai orang Kristen mungkin mereka bertanya, kemana saya harus pergi? Nah, disinilah kehadiran gereja itu harus benar-benar nyata. Iya. Dirasakan oleh jemaat. Begitu. Sama seperti kehadiran Yesus hadir di tengah-tengah manusia, dirasakan sekali kehadirannya. Benar. Kan gitu. Kehadirannya sangat dirasakan sekali oleh orang banyak saat itu. Kenapa kita enggak begitu? Berarti ini menjadi tugas gereja ya, Mang? Oh ya, sangat. Menyatakan kasih Allah itu di tengah-tengah masyarakatnya. Sangat sekali. Kalau di Amerika tuh gereja sampai punya shelter loh. Baik. Punya shelter untuk menampung orang-orang yang yang gelandangan, yang marginal, punya shelter mereka. Lalu punya bank food di gerejanya, food bank ya, tempat makanan gitu ya, untuk diberikan kepada orang-orang atau jemaat yang memerlukan itu. Ini saya pikir, saya yakin gereja kita bisa. Pasti bisa sebenarnya. Iya, gereja kita pasti bisa. Iya. Sangat bisa. Saya tahu benar jemaat HKBP. Orangnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa, sangat ringan tangan, iya, benar. sangat
senang sekali membantu, Senang memberi. memberi, Betul. iya, oh sangat luar biasa lah. Lebih dari perpuluhan yang diberikan. Iya. Gitu, itu menurut saya. Iya, baik Amang. Nah, Hmm. selanjutnya nih Amang, Ya. sepertinya ini akan menjadi pertanyaan yang terakhir. Oke. Tetapi sebelum kita menuju ke pertanyaan yang terakhir nih, bagaimana Amang menyampaikan sesuatu, bukan maksud saya, bagaimana hemat Amang melihat keluarga-keluarga Kristen saat ini dalam memberikan kesadaran diri atau mendidik anak-anaknya begitu? Ya, baik. Sekali lagi setiap fenomena yang terjadi di sekitar kehidupan kita pasti ada positif dan negatif. Benar. Ya, ada bahayanya, ada peluangnya. Saya melihat di sisi negatif begal melahirkan hal yang sangat positif bagi kita, khususnya jemaat HKBP, untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan kendaraannya, ya kan. Lalu supaya lebih berhati-hati lagi memilih membeli kendaraannya, kan begitu. Ya saya tidak bisa melarang, tapi bagi saya pribadi, kalau saya membeli sesuatu, saya hanya akan melihat fungsinya apa gitu. Betul. Kan gitu. Apa bedanya BMW motorcycle gitu dengan Honda Bebek motorcycle? Iya. Cuman beda mereknya. Benar. Tetapi fungsinya sama kan? Sama-sama dipakai. Dipakai mengantarkan saya ke tempat yang dari sini ke sana kan gitu. Jadi ya saya ya itu saya ya. Iya. Saya tidak melarang orang untuk. Benar. Itu kan soal selera dan soal prestise juga. Iya. Ya. Tetapi Ada juga orang yang hobi untuk mengkoleksi begitu. Iya. Jadi marilah kita lebih waspada, lebih bijaksana dalam memiliki kendaraan, dalam menggunakan kendaraan, dalam memakai kendaraan. Kita harus lihat kapan waktunya gitu loh, yang paling tepat. Dan kalaupun mesti keluar malam-malam hari, lebih bagus jangan sendirian. Iya, benar. Iya, jangan sendirian. Kalau jangan lewat dari tempat sepi juga ya. Iya, betul. Kita hindari tempat-tempat yang sepi. Dan kalaupun terjadi saat itu, pikirkan bahwa nyawa kita lebih mahal, lebih penting daripada sekedar motor itu, ya. Karena kalau nyawa hilang nggak ada gantinya. Benar, kalau motor yang hilang masih bisa diganti ya. Iya, kalau motor hilang masih bisa kita ganti kan begitu ya. Iya. Jadi saya ingat dulu waktu saya kerja di 7-Eleven di Los Angeles, itu kan kalau malam ngeri tuh. Kebetulan saya kerja di graveyard antara jam 11 sampai jam 6 pagi gitu. Itu kalau malam sepi kan. Nah itu yang kalau datang tuh wah orang mau juga perampok gitu ya, penodong. Owner dan polisi selalu menekankan kepada kami, jangan coba menjadi pahlawan. Pikirkan nyawamu. Kalau mereka minta, berikan saja. Berikan. Jangan coba-coba melawan, jangan coba-coba menjadi pahlawan. Karena nyawamu jauh lebih berharga daripada ini semua. Nah, itu yang saya selalu ingat. Jadi demikian kepada pemirsa semua gitu ya. Ya. Kalau motor bisa diganti, kalau nyawa nggak bisa diganti. Iya. Artinya satu lagi nih Amang, bahwa bukan hanya pembegalan nih, pencurian di rumah-rumah juga. Artinya seperti saya pernah dengar, jangan pernah posting apapun kalau kamu bepergian. Artinya orang-orang bisa tahu rumah kamu kosong nih, gitu. Ya, betul. Benar kan Amang? Betul. Hati-hati juga memakai sosial media. Betul. Memang kejahatan kita tidak bisa prediksi, dimanapun, kapanpun bisa terjadi. Nah disinilah kita perlu untuk aware, untuk hati-hati, untuk waspada, dan menjalin hubungan yang baik dengan tetangga. Iya benar. Begitu, supaya ketika kita tidak ada, tetangga bisa peduli dengan kita. Kan gitu ya. Kalau kita nggak peduli dengan tetangga, mereka juga biarin aja lah di situ. Kan gitu ya. Nah jadi apalagi kekristenan juga tidak mengajarkan kita untuk hidup individualis kan. Harus saling tolong menolong. Oh iya sangat. Kekristenan sangat mengajarkan kita untuk hidup saling bergandengan satu dengan yang lain. Kekristenan mengajarkan kita untuk hidup saling peduli satu dengan yang lain. Tolong menolong dan mengasihi.
Iya benar, apalagi mengasihi ya Mang. Iya, harus. Baik nih Amang, Ya. apa nih yang menjadi nilai yang dapat ditawarkan kekristenan kepada korban begal menghadapi para pelaku yang telah menimbulkan kerugian kepadanya? Ini akan menjadi pertanyaan penutup untuk Ya. topik Ya. kita pada hari ini Amang. Iya, yang bisa kita tawarkan dari sudut pandang kekristenan kepada korban begal, Ya. yang pertama biar itu menjadi pembelajaran peristiwa begal. Yang kedua, lupakan dan ampunilah pelaku dan doakanlah mereka agar mereka bertobat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Lalu yang ketiga, pulihkanlah. Saya tahu ini mengalami trauma, Iya tidak benar. mudah. Ya, datanglah ke gereja, temui hamba Tuhan, konseling atau ya share dengan satu yang lain. Dan yang terakhir, jangan mendendam. Jangan mendendam. Jangan mendendam. Karena itu tidak diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Biarlah pembalasan Tuhan yang Iya, melakukannya. biarlah kita serahkan kepada Tuhan saja. Baik. Karena itu hak Tuhan untuk membalaskannya. Benar sekali, biarlah Tuhan berperang atas dirimu. Betul Amang ya. Amin. Nah, saudara-saudara di rumah yang menonton topik kita pada hari ini, kiranya mendapat pengetahuan-pengetahuan yang lebih lagi ya untuk artinya untuk menimbulkan kesadaran diri yang lebih tinggi lagi untuk berhati-hati dalam berkendaraan, di dalam pekerjaan, dalam menggunakan sosial media, ataupun dalam memperhatikan sesama kita. Bagaimana kita untuk peduli apakah sesama kita sedang diincar begitu atau dia sedang was-was dengan dirinya juga perlu ditemani. Begitu kan Amang kan? Iya. Atau kalau ada nih teman kita yang butuh bantuan dibantu ya Amang ya. Seperti misalnya tolong dong temani aku pulang. Oh iya, iya. Atau aku nginap dong di rumahmu, aku takut pulang, begitu ya Amang ya. Lebih baik seperti itu. Iya benar. Lebih baik seperti itu. Kan kita masing-masing kenal jalur kita. Iya. Kita masing-masing kenal daerah kita. Iya benar. Daripada ambil resiko, ya kalau yang kerja di kantor. Masih enak pulang jam 4 ya. Kalau di perusahaan yang punya shift. Coba cari teman yang searah begitu ya. Atau yang paling dekat supaya bersama-sama gitu. Iya baik. Artinya di topik hari ini nih mengajarkan kita untuk lebih mawas diri deh. Untuk lebih berhati-hati. Betul. Apapun itu dimanapun kita nanti apalagi mengenai perkataan terkadang bisa menimbulkan sakit hati orang. Dan artinya kita bisa menjadi korban dari mereka. Nah saudara-saudara sekalian demikian podcast kita hari ini. Pembicaraan kita seputar pembegalan yang menjadi fenomena paling serius pada saat ini yang terjadi di Medan, Sumatera Utara, di kota kita tercinta ini. Nah, demikian podcast hari ini. Kami undur diri. Saya calon Diakonis Marlin Celumban Tobing dan Amang Dr. Pison Sinambela. Kami pamit undur diri. Shalom. Sampai jumpa di topik-topik yang menarik selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.